Shalom kekasih Kristus. Seberapa seringkah kita memiliki perasaan tidak aman dalam hidup, di mana segala macam bahaya sepertinya mengancam dan keadaan-keadaan lain yang datang terus menyelimuti. Dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan rasa aman dan perlindungan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua mengalami kelepasan hal-hal yang tidak baik dan hal negatif yang dirasakan. Untuk itu, dengarkan renungan ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini, di mana kembali hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami mampu melalui kehidupan ini, dan kami meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menolong, memelihara, dan melindungi kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman menghasilkan satu pertumbuhan buat kehidupan kami, dan di mana kehidupan kami dapat menyukakan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema menerima perlindungan. Firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kekasih Kristus, di dalam hidup ini kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Setiap kita tidak dapat menghindar dari situasi yang berbahaya dan tidak aman. Namun di dalam situasi apapun, percayalah bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber perlindungan dan tempat persembunyian kita. Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya sebab Ia sangat mengasihi kita. Mazmur 91 menyebutkan bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita, dan di dalam Dia kita akan aman. Untuk mendapatkan perlindungan Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat perlindungan kita. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia akan memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita. Dia akan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya. Pendengar, kita akan beroleh perlindungan dari Tuhan dan menjaga hidup dari segala mara bahaya tentunya bila kita tetap ada di bawah payung otoritas Tuhan. Maka untuk menerima perlindungan, hendaknya hidup keimanan kita kuat dan tidak mudah tertipu, seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kekasih, bila kita kuat dan tidak mudah ditipu oleh muslihat iblis, maka iblis tidak dapat memaksa kita untuk melakukan apapun. Ketika kita mengetahui kebenaran mengenai siapa kita dalam Kristus dan kuasa yang telah diberikan kepada kita, maka kita tetap di bawah payung otoritas Tuhan. Dengan sikap yang demikian, kita dapat mematahkan kuasa setan tersebut dan kita pasti menerima perlindungan Tuhan. Kekasih Kristus, jika kita mulai taat dan menyerahkan segala tindakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan dikuatkan oleh hidup kita. Tetapi saat kita berhenti taat dan menyerahkan hidup pada iblis, itu akan melemahkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kita harus bertahan dan melawan segala tipu muslihat, kecurangan, kebohongan, dan tipu daya iblis. Kekasih, dunia yang kita tinggali penuh dengan nafsu dan kebohongan, dan setiap kali kita menyerah pada nafsu dan kebohongan, maka kita adalah orang yang memberikan kuasa pada iblis untuk datang dan membinasakan hidup kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah memberi kuasa dan otoritas atas bumi ini kepada manusia jasmania. Allah akan menjadi tidak adil jika datang ke bumi ini dan campur tangan dalam berbagai urusan manusia.
Allah tidak dapat masuk dan meluruskan segala kekacauan. Allah memiliki kuasa, memiliki keadilan, dan hak istimewa untuk mengatasi kekacauan dengan memusnahkan manusia. Tetapi semua penghakiman ini Allah tidak memiliki otoritas untuk masuk ke dalam berbagai urusan manusia dan mengubah segalanya. Allah tidak memilikinya karena Dia telah memberikan otoritas untuk mengatur dan memerintah bumi ini kepada umat manusia. Tertulis dalam Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Inilah alasan mengapa Allah harus menjadi manusia dan mengirimkan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Jadi semuanya kembali kepada otoritas yang telah diberikan kepada manusia jasmania. Allah tidak memiliki tubuh jasmania manusia. Dia harus menjadi seorang manusia. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah tidak dapat menyelamatkan umat manusia dengan cara lainnya sampai akhirnya Dia mendapatkan tubuh jasmania manusia. Allah mencoba untuk bekerja melalui manusia sebagaimana yang kita ketahui dalam perjanjian lama, yaitu melalui para nabi. Tetapi mereka semua telah rusak dan di bawah kendali iblis. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Yeskil 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi para pendengar yang terkasih, di dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Tercatat dalam Roma 3 ayat 12 dan ayat 23. Maka Allah sendiri harus datang menyelamatkan kita manusia. Allah telah memberikan kekuasaan atas bumi kepada manusia jasmania, sehingga Allah harus menjadi salah satu di antara manusia. Allah sendiri mengambil rupa manusia dan membatasi dirinya kepada tubuh jasmania. Karena hukum ini, Allah menjelma menjadi manusia yang dinamakan Yesus Kristus, di mana kuasa dan otoritas yang semula ada pada manusia atau Adam dan Hawa, dan manusia menyerahkannya kepada iblis. Agar kuasa dan otoritas kembali pada manusia, Allah mengutus Yesus Kristus untuk mengambil kembali, lalu diserahkan pada manusia seperti rencana semula Allah. Pendengar yang terkasih, saat kita taat kepada otoritas, maka dengan sendirinya kita akan menerima perlindungan, sebab kitalah yang diperintahkan Allah untuk menguasai bumi. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan melalui renungan ini. Tuhan, sungguh firman ini sangat memberkati kehidupan kami. Kami bukanlah menjadi orang-orang yang seharusnya hanya tahu, tetapi kami harus menjadi orang-orang yang berpengalaman. Terlebih Tuhan, ketika kami mendengar tentang apa yang dimaksud dengan otoritas yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan memberikan itu, sepatutnya kami menerima janji-janji seperti yang Kau firmankan, sehingga kami tidak memiliki perasaan tidak aman dalam hidup. Bahkan segala macam bahaya dan keadaan-keadaan lain yang sepertinya terus datang dan menyelimuti kehidupan ini. Tuhan, lewat kebenaran firman ini kami dibukakan. Sesungguhnya semua yang terjadi dalam kehidupan kami mampu melewati semua itu. Bahkan kuasa dan otoritas itu telah ada di dalam kehidupan kami, yang seharusnya kami telah menerima perlindungan seperti apa yang Kau katakan dalam firman Tuhan. Tinggal kami menyatakan diri kami terus semakin melekat dengan Engkau, maka dengan sendirinya perlindungan itu ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau sampaikan. Kami mengerti bahwa Tuhan memberikan
kami perlindungan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Kami bersyukur buat semuanya ini. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.